Ya, selamat datang di Excel Sheet, teman-teman. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan conditional formatting. Ya, perlu kita ketahui, conditional formatting adalah fitur yang disediakan oleh Microsoft Excel, di mana setiap nilai yang ada akan diubah secara otomatis, yang akan dibawa formatnya ya, berdasarkan dengan nilai-nilai yang kita tentukan. Kita akan coba saja. Di sini di dalam conditional formatting terdapat beberapa fitur-fitur. Ya, seperti ada lebih dari, kurang dari. Kita akan coba ini satu persatu sebanyak yang kita bisa coba. Ya, semoga teman-teman bisa mengikuti. Kita akan coba mulai dari yang pertama, yaitu highlight cell rules. Di sini ada greater than. Kita akan coba berdasarkan dengan nilai yang saya sudah sediakan di sini. Di sini ada 10 ya, ada 10 nilai ya. Dalam 10 nilai ini kita akan format dengan fitur greater than. Ya. Jika kita letakkan nilai 50 di sini, maka secara otomatis sel-sel tersebut akan menghitung mengubah formatnya berdasarkan dengan 50 ini. Format sel ini yang kita pakai adalah lebih dari 50, greater than 50. Ya, jadi nilai-nilai yang berada lebih dari 50 akan diubah formatnya. Formatnya itu kita bisa ubah. Di sini disedia beberapa fitur ya, beberapa format yang sudah secara default yang disediakan oleh Excel, tapi kita bisa ubah formatnya. Kita bisa ubah berdasarkan keinginan kita. Misalnya kita akan coba fontnya, kita akan ubah warnanya dengan warna merah ya, warna merah. Dan setiap font itu kita akan buat menjadi tebal, dan latar belakangnya, backgroundnya kita akan ubah menjadi warna abu-abu. Oke. Setelah diubah, maka seperti ini yang jadi. Sangat mudah kan? Coba kita ubah nilainya menjadi 80, lebih dari 80. Maka terdapat 3 nilai yang lebih dari 80. Ini akan secara otomatis terjadi, teman-teman. Ketika kita mengubah nilai-nilai yang ada di sini, maka otomatis selnya akan berubah formatnya. Di sini kita coba ubah 82. Maka secara otomatis setiap sel yang berisi nilai-nilai yang sesuai dengan kriteria tadi, maka akan berubah formatnya. Nah, kita coba lagi format yang lain. Namun sebelum itu kita harus menghapus format yang sudah kita buat sebelumnya, agar tidak terjadi tumpang tindih. Kita clear rules from selected cells. Ya, kita hapus dari sel yang kita select. Oke, kita akan coba selanjutnya, yaitu less than. Kita buat jika dia itu kurang dari nilai 50, maka ya, sini terdapat 3 angka yang ada di bawah 50. Atau kita ubah menjadi 70, maka terdapat ya 2, 4, 6 angka yang berada di bawah 70. Oh, 79 ya, maaf. Ya, kita bisa ubah lagi formatnya, tapi itu teman-teman terserah teman-teman sendiri. Kita bisa ubah berdasarkan default yang ada. Nah, warna hijau, merah, dan sebagainya. Ya, kita cancel agar kita coba fitur yang lain. Ya, between, ini di antara ya teman-teman. Nilai yang ada di antara, misalnya kita coba 40 dan 60. Ya, terdapat 3 angka ya teman-teman. Kita cancel, kita coba lagi yang lain. Nilai 50. Maka ya, sini terdapat 3 angka yang ada di bawah 50. Atau kita ubah menjadi 70, maka terdapat ya 2, 4, 6 angka yang berada di bawah 70. Oh, 79 ya, maaf. Ya, kita bisa ubah lagi formatnya, tapi itu teman-teman terserah teman-teman sendiri. Kita bisa ubah berdasarkan default yang ada. Nah, warna hijau,
dan sebagainya. Ya, kita cancel agar kita coba fitur yang lain. Ya, between, ini di antara ya teman-teman. Nilai yang ada di antara, misalnya kita coba 40 dan 60. Ya, terdapat 3 angka ya teman-teman. Kita cancel, kita coba ya yang lain. Equal to. Nah, ini nilai yang lebih spesifik ya teman-teman. Ketika kita tekan 70, maka semua yang memiliki angka nilai 70 lah yang akan diubah formatnya. Atau 100 ya, dan sebagainya, terserah teman-temannya. Ini cukup mudah teman-teman. Baru berikutnya adalah text to content. Nah, ini untuk sel yang berisi teks ya teman-teman. Kita coba di dalam nama, di kolom nama ini, text content ya. Jadi teman-teman, ini setiap sel yang berisi dengan kata-kata tertentu yang kita akan tulis akan mengubah setiap sel yang ada dengan format yang kita tentukan. Misalnya di setiap nama sini banyak dengan huruf O ya. Ketika ditekan O, maka setiap sel yang berisi huruf O akan diubah formatnya. B, A, ya. Seperti ini teman-teman ya. Atau kita langsung menulis namanya saja bisa. Setiap sel yang berisi nama alfa akan diubah formatnya. Ya, kita bisa ubah juga formatnya seperti apa, terserah kita ya, dalam custom format. Oke, kita cancel. Kita coba lagi yang berikutnya, yaitu date occurring ya. Kalau date occurring ini berdasarkan dengan tanggal ya teman-teman. Misalnya tanggal hari ini, today. Mohon maaf. Kita ubah formatnya. Ada tanggal 18 Agustus ya teman-teman. Dan tanggal yang kemarin adalah tanggal 17. Dan tanggal yang besok kita ubah ya. Oke. Berdasarkan tanggal-tanggal ini kita bisa ubah formatnya. Date occurring ya. Tanggal yang kemarin akan ditandai formatnya ya. Tanggal hari ini, tanggal esok, mungkin juga 1 minggu terakhir ya. Dan juga seterusnya. Teman-teman bisa coba satu persatu ini, karena ini cukup mudah juga teman-teman ya. Saya kira ini teman-teman bisa coba sendiri. Oke, kita lanjut. Kita menggunakan conditional format untuk top or bottom rules. Yang pertama itu top 10 items. Jadi di sini teman-teman, fitur ini disediakan untuk kita bisa ambil misalnya, karena di 10 ini 10 items, kita coba ubahnya menjadi 3 angka ya. 3 angka tertinggi ya, karena ini top rank ya. 3 angka tertinggi akan diubah formatnya. Tapi kita terlebih dahulu kita select dulu, kita blok. Baru setelah itu kita pergunakan top 10 items ini, kita ubah 3 ya. Maka 3 angka tertinggi yang akan diubah formatnya. Jika kita tekan 5, kayak 5 angka tertinggi ya pastinya. Berbeda dengan yang fitur untuk top 10 persentase ini ya. Ketika kita menggunakan ini, maka 10% dari jumlah keseluruhan data yang ada yang akan diubah formatnya. Misalnya, karena ini hanya 10, maka 10% dari 10 data ini adalah 1 ya. Hanya 1 yang akan diubah. Tapi jika nilainya ada, ya datanya ada 100, maka 10% dari 100 itu, maka ada 10 data, 10 sel yang akan diubah formatnya. Nah ya, jadi jika kita tekan 50, maka ada 50%, setengah dari 10 ini ya, yang akan diubah formatnya. Ya, sangat mudah ya teman-teman. Kita coba yang berikutnya. Ya, bottom 10 items, ya pastinya ini ya di bawah ya, untuk nilai yang paling terakhir, nilai yang paling bawah. Ya, kita dapat 3 nilai ini yang berada di
rata-ratanya paling bawah ya, di paling bawah. Kita coba cancel lagi. Begitu juga dengan button 10% ya. Di bawah 50%, nilai-nilai di bawah 50% yang akan kita ubah atau sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Kita coba berikutnya above average. Ini yang di atas rata-rata ya teman-teman. Di atas rata-rata, yang di atas rata-rata ini maksudnya adalah rata-rata dari keseluruhan ini, di atas dari rata-rata dari keseluruhan data ini. Kita bisa tentukan rata-rata dari seluruh keseluruhannya dengan rumus average. Ya, rata-rata dari keseluruhan nilai ini adalah 65,7. Maka ketika kita mengubah formatnya berdasarkan dengan di atas rata-rata, maka didapati bahwa di atas rata-rata ada 6 angka ya. Ada 6 nilai yang di atas rata-rata, yaitu di atas 65,7. Ya. Jika dia di bawah rata-rata, maka di bawah 65,7 maka akan didapati sebaliknya, yaitu 4 angka. Seperti itu ya teman-teman. Kita coba lagi fitur yang berikutnya, yaitu data bars ya. Data bars ini sesuatu yang berbeda lagi teman-teman ya. Data bars adalah merupakan suatu tool yang terdapat pada Microsoft Excel yang digunakan untuk mengetahui suatu nilai dari suatu data yang kita gunakan menggunakan simbol warna. Ya, tentunya data bars ini bukan merupakan rumus, melainkan suatu fungsi yang telah disediakan oleh Microsoft Excel. Color scale, ya, skala warna ini kita bisa ubah skala warnanya ini. Misalnya ada angka 1 sampai 100 ya misalnya ya. Kita coba ya. Maaf, oh ya, ini pakai ada format data tadi ya. 100. Oh, ya terlari sampai bawah. Ops. Ya, sorry. Terlalu panjang ya teman-teman. Ketika kita ubah berdasarkan dengan skala data, kita coba ya ini ya. Data yang pertama, data awalnya itu adalah data yang paling rendah itu kita ubah dengan warna merah ya. Dan data yang paling tinggi kita akan ubah dengan warna hijau. Oke. Data yang paling tinggi nilainya 100. Dan data yang paling rendah nilainya adalah 0 atau 1 aja ya. Ya, di sini kita menggunakan 2 skala warna ya teman-teman. Kita bisa menggunakan juga 3 skala warna menggunakan data bar atau icon set. Tapi kita cobanya untuk 2 skala data aja ya. Ketika kita tekan OK, maka hasilnya seperti ini. Semakin tinggi nilainya, maka warnanya itu akan semakin berubah teman-teman. Ya. Sesuai dengan format yang kita ubah teman-teman. Tapi jika kita mengubah dengan 3 skala warna, bisa seperti ini. Ya, kita ubah tipenya itu ya menjadi angka. Nilai yang terendah yaitu nilai 0 akan berubah menjadi warna merah. Nilai yang berada di tengah-tengah kita ubah menjadi nilai 50. Menjadi berwarna, misalnya kita ubah dengan warna biru aja. Kita coba biru. Dan warna yang terakhir kita coba dengan warna hijau. Kita ubah nilai ini 100 ya, nilai tertinggi. Kita tekan OK ya, maka warnanya akan berubah sesuai dengan nilai yang kita tentukan ya. Semakin tinggi, maka warnanya akan semakin berubah sesuai dengan format yang kita tentukan. Sampai pada akhirnya yaitu hijau ya. Kita hapus terlebih dahulu. Teman-teman udah mengerti bagian ini ya. Jika tidak mengerti, teman-teman bisa tanyakan kembali di kolom komentar. Oke. Conditional format yang berikut yaitu icon set ya. Icon set ini menyesuaikan juga dengan nilai yang ada di dalam satu sel. Seperti ini ya teman-teman ya. Lebih jelasnya lagi ya, setiap data yang semakin tinggi datanya itu, maka bentuknya itu akan semakin berubah sesuai dengan keinginan kita.
sesuai dengan keinginan kita bisa ubah juga di dalam more rules ya. Berdasarkan ya, format all cells base berdasarkan nilai. Format stylenya ini ya seperti tadi akan set. Kita coba ubah bentuknya ya. Icon setnya ini kita coba dengan ya arah panah saja ya. Seperti ini ya. Kita bisa ubah juga masing-masing bentuknya. Nilai yang ketika nilainya itu lebih dari 80, tipenya itu kita ubah angka aja ya teman-teman ya. Ketika nilainya itu lebih dari 80, maka bentuk ikonnya itu akan menjadi warna tanda panah hijau ke atas ya. Jadi, dan jika ketika nilainya itu lebih dari kurang dari 50, di antara 50 sampai 80, maka ikonnya akan berubah menjadi tanda panah arah ke kanan. Dan jika di bawahnya itu, maka tanda panahnya itu yaitu merah ke bawah. Kita tekan OK, maka seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa ubah sesuai dengan keinginannya teman-teman sendiri. Conditional formatting berikutnya yaitu oh ya, sudah ya teman-teman ya. Ya, atau teman-teman kita juga bisa menggunakan fitur-fitur yang lain ya. Misalnya ada beberapa data yang beberapa sel yang nilainya kosong ya. Dan nilai-nilai kosong inilah yang akan kita format. Kita bisa menggunakan format-format yang tersedia di more rules ya. Kita coba mulai dengan specific text sudah, data occurring sudah tadi ya. Ya, ini ada blanks, no blanks, error dan error. Kita akan coba 4 tempat ini. Untuk blanks yaitu data yang untuk blanks adalah data-data yang sel-sel yang tidak berisi data akan diubah formatnya. Kita coba dengan latar belakang merah. Kita klik OK, maka seperti ini ya teman-teman ya. Kita kembali. Kita coba lagi yang lain. Ya, sel yang error. Ya, kalau untuk sel yang error ini data yang rumus ya, sesuai rumus yang tidak jadi ya, rumus yang gagal akan diubah formatnya. Misalnya kita coba satu rumus yang misalnya sum ya, sum, kita klik bla bla bla, enter. Nah, maka ya rumus ini hasilnya error ya teman-teman, tidak terbaca karena kita salah menggunakan rumus ini, maka hasilnya itu akan berubah. Ya, sekian teman-teman dari video tentang conditional formatting. Kita sudah coba semuanya, namun saya tahu ini tidak sepenuhnya sempurna. Ada berbagai cara, berbagai hal yang mungkin kita bisa dapati, hal-hal baru yang bisa kita dapati, dan kita bisa pelajari kembali ya teman-teman. Dan semoga video ini bisa berguna buat teman-teman semua. Jika ada kesalahan saya minta maaf, dan jika ada kritik, saran, dan pertanyaan, teman-teman bisa sampaikan di dalam kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di video yang selanjutnya.